Mata kuliah Semantik, kelas Sastra Indonesia A 2020. Kelompok 3 dengan materi Gaya Bahasa dan Majas. Anggota kelompok 3 terdiri dari Saudara Iskandar Zulkarnain Husin, Saudari Nurhalizah, Saudari Sophia Majedi, Saudara Kolbi Abimanyu, Saudari Sarah Mi'rajul Maula, Saudari Siti Syahidatun Nafisah, Saudari Elsya Juwita, dan Saudara Awang Gandhi Sebastian. Sebelum kita memasuki pembahasan lebih mendalam mengenai gaya bahasa dan majas, alangkah lebih baiknya kita mengenal terlebih dahulu apa itu gaya bahasa. Gaya bahasa dikenal dalam retorika dengan istilah style atau stile. Gaya bahasa menjadi masalah atau bagian dari diksi atau pilihan kata yang mempersoalkan cocok atau tidaknya pemakaian kata, frasa, atau klausa tertentu untuk menghadapi situasi tertentu. Ini selaras dengan pendapatnya Goris Keraf dalam karyanya yang berjudul Diksi dan Gaya Bahasa pada tahun 2009. Ia menyatakan bahwa gaya bahasa merupakan cara mengungkapkan pikiran melalui bahasa secara khas yang memperhatikan ciri dan kepribadian penulis atau pemakai bahasa. Dengan artian, style atau gaya bahasa sebagai cara mengungkapkan pikiran melalui bahasa secara khas yang memperlihatkan jiwa dan kepribadian penulis tersebut. Menurut penjelasan Harimurti Krida Laksana dalam karyanya yang berjudul Kamus Linguistik tahun 1982, gaya bahasa atau style mempunyai 3 pengertian, yaitu pengertian pertama adalah pemanfaatan atas kekayaan bahasa oleh seseorang dalam bertutur atau menulis. Pengertiannya kedua adalah pemakaian ragam tertentu untuk memperoleh efek-efek tertentu. Lalu pengertiannya ketiga adalah keseluruhan ciri-ciri bahasa sekelompok penulis sastra. Dalam tulisan tersebut, pengertian gaya bahasa adalah cara menggunakan bahasa dalam konteks tertentu oleh orang tertentu untuk tujuan tertentu. Menurut Waluyo dalam buku berjudul Teori dan Apresiasi Puisi, yang pertama, menghasilkan kesenangan imajinatif, yang kedua, menghasilkan imaji tambahan, sehingga hal-hal yang abstrak menjadi konkret dan menjadi dapat dinikmati pembaca. Yang ketiga, menambah intensitas perasaan pengarang dalam menyampaikan makna dan sikapnya. Yang keempat, mengkonsentrasikan makna yang hendak disampaikan dan cara-cara menyampaikan sesuatu dengan bahasa yang singkat. Selanjutnya, macam-macam majas. Majas yang pertama yaitu majas personifikasi. Majas personifikasi merupakan suatu gaya bahasa yang isi ungkapannya seolah-olah menggantikan fungsi benda mati yang dapat bersikap seperti manusia. Contohnya, yang pertama, matahari di atasnya seakan tak suka memberi izin kepada angin ataupun sombar pepohonan menghalangi panasnya. Yang kedua, daun pepaya itu melambai-lambai seolah mengajaknya bermain bersama. Selanjutnya, majas metafora. Majas metafora yaitu gaya bahasa yang digunakan sebagai kiasan yang eksplisit mewakili suatu maksud lain berdasarkan persamaan atau perbandingan. Contohnya, kaulah mawar di kebun kami yang lembah cadas, gersang saban musim adalah kemarau. Pada novel Caubokan, bab 35. Contoh kedua, pria yang sukses itu dulunya dianggap sampah masyarakat. Dari kedua contoh tersebut terlihat adanya gaya bahasa yang digunakan sebagai kiasan yang mewakili maksud lain berdasarkan persamaan atau perbandingan kata. Selanjutnya, majas ironi ialah gaya bahasa yang memakai kata kiasan yang memiliki arti berlawanan dengan fakta yang sebenarnya, di mana tujuan bermaksud untuk menyindir. Contohnya, saya percaya Tuan Inspektur lebih pandai menjawab teka-teki.
pada novel Chow Bao-kan bab 16. Contoh kedua, wah ruang belajarmu sangat rapi ya, sampai-sampai sangat sulit untuk duduk di sini. Kedua contoh tersebut menggunakan gaya bahasa yang memakai kata kiasan yang memiliki arti berlawanan dengan fakta yang sebenarnya, di mana tujuan tersebut bermaksud untuk menyindir seseorang. Majas yang berikutnya ialah majas simil. Majas simil ialah gaya bahasa yang membandingkan suatu kegiatan dengan ungkapan yang bermakna sama, di mana penyampaiannya secara eksplisit atau lebih lugas. Ciri dari majas simil ialah menggunakan kata seperti, ibarat, bagaikan. Berikut adalah beberapa contoh dari penggunaan majas simil. Contoh yang pertama, daripada lu ngerem mulu di rume kayak tekukur kuburan, angguran lu jadi cabo, katahuan juntrungannya. Cabaukan bab 2. Contoh yang kedua, anak kecil itu menangis karena ditinggalkan ibunya, bagaikan anak ayam kehilangan induknya. Dari kedua contoh tersebut, bisa dilihat adanya penggunaan kata kayak dan bagaikan. Kedua kata tersebut berfungsi untuk membandingkan suatu hal dengan hal lain yang serupa secara eksplisit. Majas yang berikutnya ialah majas hiperbola. Majas hiperbola ialah gaya bahasa yang mengungkapkan sesuatu secara berlebihan, bahkan membandingkan sesuatu dengan cara yang terkesan tidak masuk akal. Berikut adalah beberapa contoh dari penggunaan majas hiperbola. Contoh yang pertama, hari serba hari terasa gelap, lebih gelap dari hujan abu yang jatuh waktu dia lahir dulu. Cabaukan bab 2. Contoh yang kedua, pria itu memiliki semangat kerja yang keras seperti baja, tentu ia akan menjadi orang sukses. Dari kedua contoh tersebut, dapat dilihat bahwa penulisnya melebih-lebihkan kalimatnya dengan membandingkan isinya dengan cara yang terkesan tidak masuk akal. Fungsi dari majas hiperbola tersebut ialah untuk memberi penekanan pada isi atau ide yang ingin ditonjolkan oleh penulisnya. Selanjutnya, majas paradoks, suatu gaya bahasa yang membandingkan situasi sebenarnya dengan situasi kebalikannya. Contoh, ini kesimpulan Oi Enggoan dalam bincang-bincang iri pada suatu hari yang gerimis, membuat Batavia agak sejuk, tapi hati mereka yang panas. Dalam novel Chow Bao-kan bab 13. Contoh selanjutnya, di tengah keramaian, itu aku merasa kesepian. Selanjutnya, majas eufemisme, suatu gaya bahasa di mana kata-kata yang dianggap kurang etis diganti dengan padanan katanya yang lebih halus dan memiliki makna yang sama. Contoh, hadirnya seorang manusia baru yang didamba-damba keluar dari rute tempat ayahnya dulu mengirim benih dalam novel Chow Bao-kan bab 13. Contoh selanjutnya, guru itu tidak mengizinkan murid-muridnya untuk buang air kecil ketika sedang mengerjakan ujian. Akhirlah sudah penjelasan dari pemaparan materi yang telah kami sampaikan. Sekurangnya jika ada kesalahan kata atau hal-hal lain, kami memohon maaf atas kesalahan tersebut. Atas perhatiannya, sekian dan terima kasih.